Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Rahmadani dari kelas 9D. Di sini saya mau membacakan cerita tes deskripsi tentang keluarga. Acara berduka cita atas meninggalnya kakek tersayang. Pada hari Selasa pagi, saya sudah berangkat sekolah. Pada saat itu, saya sangat senang dan bahagia untuk berangkat sekolah. Setibanya di sekolah, saya langsung mencari Iren untuk bercerita-cerita. Setelah saya bertemu Iren, kami pun bertemu dengan Zia dan kami bermain bersama. Pada saat itu, tanda bel masuk pun sudah berbunyi, dan kami mau siap-siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama di depan kelas. Setelah bernyanyi, kami disuruh masuk kelas untuk mendapatkan pembinaan. Setelah pembinaan, kami pun lanjut belajar. Pada saat kami mau belajar, tiba-tiba ada panggilan dari guru menggunakan mic. Panggilan kepada seluruh tim karnaval, harap berkumpul di depan ruang lab multimedia sekarang juga. Sekali lagi, panggilan kepada seluruh tim karnaval, harap berkumpul di depan ruang lab multimedia sekarang juga. Terima kasih. Gumam guru pada saat itu. Setelah itu, saya dan teman kelas saya yang mengikuti karnaval meminta izin kepada guru yang mengajar. Pak, permisi dipanggil ke ruang lab multimedia untuk karnaval, kata teman kelasku saat itu. Pada saat mendengar berita bahwa kakekku meninggal, dan pada saat itu guru yang mengajar di kelas spontan memberi izin. Oh iya, silakan, gumamnya dengan senyum guru waktu mengajar di kelas. Setelah seluruh tim karnaval berkumpul di ruang lab tersebut, kami disuruh menunggu karena ada orang lain yang sedang membersihkan ruang lab. Dan saya menunggu di teras lab bersama teman-teman karnaval yang lain. Dan kami di situ bercanda ria dan bercerita. Dan tiba-tiba Iren dan Zia bertemu dengan saya dan mereka bilang, "Revani, kamu dipanggil sama Pak Huda," kata Iren. "Hah? Saya dipanggil Pak Huda?" kata saya dengan muka terheran-heran. "Iya," kata Iren membalas. Ngapain? Emang dipanggil sama Pak Huda?" kataku dengan muka masih terheran-heran. "Enggak tahu tuh," kata Iren membalas. Setibanya di kelas, Pak, kenapa Bapak manggil saya?" tanyaku terheran-heran. "Revani, kamu beres-beres barang. Kamu tunggu ayah kamu jemput," jawab Pak Huda dengan serius. "Hah? Maksudnya Pak, saya disuruh pulang. Ngapain?" jawabku masih terselimuti keheranan. "Kata ibumu ada acara keluarga," jawab Pak Huda dengan bijaksana. "Oh, oke Pak," jawabku dengan gembira karena disuruh pulang cepat. Setelah saya membereskan barang-barang saya menunggu jemputan untuk pulang di depan kelas. Pada saat menunggu jemputan, saya sangat bosan. Tapi, tak lama kemudian, ayah saya datang untuk menjemput saya pulang. Dan setiba ayah saya, dia meminta izin untuk menjemput saya dan Bapak Huda pun mengizinkan. "Permisi ya Pak, mau jemput Revani," kata ayahku. "Oke, silahkan Pak," jawab Pak Huda dengan ramah. Setelah izin, saya pun bergegas menaiki motor Revo itu. Dan kemudian, ayahku mulai berbicara. Ayahku menghela nafas. "Fani, kakek kamu sudah tidak ada lagi." Dengan berat hati ayahku berbicara. "Hah? Yang benar ya?" Pasti ayah bohong. Pasti berbohong. "Aku tidak percaya," jawabku sambil menangis. Pada saat mendengar berita bahwa kakekku meninggal, aku pun terkejut dan tidak percaya bahwa beliau secepat itu perginya. Lalu,
Aku pun menangis terus-menerus sampai di rumah. Aku pun berhenti menangis dan saat itu ibuku menyuruh untuk bergegas berganti baju. Sehabis ganti baju, kami sesegera mungkin untuk ke rumah nenek. Pada saat sudah tiba di rumah nenek, banyak sekali orang dengan raut wajah yang sedih, terutama tanteku, adik ketiga dari ayahku. Tanteku dia sangat-sangat merasa kehilangan. Pada saat tanteku membaca Yasin, dia menangis melihat jenazah ayahnya. Tanteku masih tidak menyangka dan masih tidak terima. Untungnya sekarang sudah ikhlas kepergian kakek. Setelah semua orang yang ada di dalam ruangan Setelah semua orang yang ada di dalam rumah tersebut telah selesai membaca Yasin, kakek pun siap-siap untuk dimandikan. Pada saat itulah semua cucu kakek menangis melihat beliau mau dimandikan. Pada saat itu, tanteku membantu menyiramkan air ke jenazah kakek dan ayahku membantu memandikannya. Setelah mereka selesai memandikan jenazah kakek, lalu kemudian jenazah kakek dipakaikan kain kafan dan kemudian anak-anak dari kakek dan cucu-cucunya disuruh untuk mencium jenazah kakek sebelum disolatkan dan dimakamkan. Kemudian jenazah kakekku dibawa ke masjid untuk disolatkan terlebih dahulu. Lalu setelah disolatkan, jenazah kakekku dibawa ke kubur untuk dimakamkan dengan layak dan kemudian di tempat pemakaman itu ada sepupu-sepupu dari jauh. By the way, sepupu dari ayah. Dan ada juga cucu dan cicitnya untuk melihat terakhir kalinya kakek sebelum dimakamkan dengan layak. Lalu setelah dimakamkan, sepupu dari ayah, cucu dan cicitnya, kakekku pun ikut serta untuk menyirami kuburan kakek. Tapi sebelum mereka menyiram kuburan kakek, kami berdoa untuk mendiang kakek terlebih dahulu. Setelah kami selesai berdoa, baru kami melanjutkan menyirami kuburan kakek dengan air dan bunga. Kemudian setelah kami selesai mendoakan mendiang kakek dan menyirami kuburan kakek, kami pun bergegas pulang. Setelah sampai di rumah nenek, sepupu-sepupu dan tetangga dekat rumah nenek membantu untuk menyediakan makanan untuk acara yasinan malam harinya. Pada sore harinya, sepupu dan adik ayahku yaitu tanteku pun sangat-sangat sibuk untuk menyediakan makanan pada sore itu. Dan malam harinya ada banyak sekali orang yang datang untuk membaca Yasin, sekaligus mendoakan mendiang kakek. Begitu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.